Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan memainkan drama fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Saya Zahra Dwi Ramadhani berperan sebagai Kancil. Saya Winnie Natali berperan sebagai gajah. Saya Apriliana berperan sebagai harimau. Mohon saksikan. Pada suatu hari ada seekor gajah, tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Belalainya sangat panjang dan kuat, sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati, ia selalu memberi makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan, dan ia pun selalu memberi pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik kepada binatang besar maupun binatang kecil. Gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh, ia berkeliling hutan dan bertemu dengan harimau yang sedang kesakitan. Gajah, tolong aku. Mendengar teriakan harimau, gajah langsung menolongnya. Terima kasih kawan. Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati. Sekali lagi, terima kasih gajah. Kamu harus bersyukur karena masih bisa selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ya, kamu benar gajah. Rasanya tidak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku selain kau. Sudahlah, kita hidup harus saling tolong-menolong. Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, tetapi gajah tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Gajah pun pergi meneruskan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat harimau, gajah bertemu dengan seekor kancil yang sedang menikmati mentimun di kebun Pak Tani. Perutku sekarang sudah kenyang, aku harus segera mencari air untuk minum. Si kancil segera meninggalkan kebun itu. Ia berjalan ke arah sungai untuk minum. Setelah berjalan sampai di sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun. Air sungai kering sehingga tidak ada air yang dapat ia minum untuk membasahi tenggorokannya yang mulai kering. Kancil berkeliling hutan untuk mencari air minum. Kancil merasa kecewa karena pada saat tiba di pinggir rawa dan tepi danau tidak mendapatkan air sedikit pun. Satu-satunya yang belum ia kunjungi adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. Sekarang aku harus segera pergi ke kolam yang besar di tengah hutan itu. Mungkin saja di sana banyak air yang bisa aku minum. Mungkin di sana aku mendapatkan air yang minum yang segar. Setelah beberapa saat, si kancil berjalan melewati pohon-pohon jati. Sampailah di kolam itu. Ternyata benar dugaanku, masih ada air di kolam ini. Sebenarnya kolam itu sangat kecil dan cukup dalam ketika musim hujan. Tetapi karena musim kemarau air kolam tersebut tinggal separoh, sehingga terlihat seperti kolam yang besar. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Ia merasa sangat gembira karena mendapatkan air minum. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya sudah basah dan tenaganya pun sudah pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Tindakan kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Siapa yang ada di kolam itu? Aku! Tolong aku! Siapa kau? Aku si kancil, sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong? Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun aja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini bisa lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya. Karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran. Waduh, Pak Gajah, aku mohon tolong.
Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu Kancil berteriak dengan keras. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali... Ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengarkan ucapan Kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Kancil terkejut dengan mendengar suara gajah. Pak Gajah, kamu kembali? Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan berbuat yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkat ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Amarat dari kisah ini adalah berhati-hatilah dalam bertindak. Jika tidak berhati-hati, maka akan celaka. Dan jika kita berhati-hati, maka akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.